Jangan kau selalu merasa investasi bukan saham aja. Lebih baik kita bahas saja obligasi lagi. Wow, obligasi lagi. Wow, obligasi lagi. Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke, kali ini bosku di tengah kebakaran market nih. Ternyata pemerintah memberikan sebuah pemanis lagi nih, sebuah surat berharga yang bernama ST012 nih. Nah, untuk membahasnya, kali ini saya sudah mengundang Bapak Maximilianus Nikodemus nih, selaku sepuh obligasi dari Pilar Mas Invest dan Sekuritas nih. Ini sepuh. Apa kabar Pak Niko? Kabar baik, gimana kalau meja? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Ya. Jadi oke nih Pak ya, ST012 nih kira-kira ya? Iya, sebetulnya kalau ngelihat kebakaran pasar gitu ya, volatilitas pasar, gersangnya pasar gitu ya, sebetulnya obligasi ini bisa menjadi penyejuk. Gitu ya. Adem sari dan Betul. Dan tentu ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya yang tentu akan kita kupas hari ini. Wah, mantep banget tuh bosku. Jadi bosku pasti penasaran kan, kenapa ini bisa jadi dahaga nih di tengah-tengah gersangnya market kita nih. Jadi jangan kemana-mana, pantau video sampai habis supaya bosku bisa tahu nih informasi lengkap tentang ST012. Oke, tetap di channel Pilar Mas Invest dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Oke Pak Niko, Yap. Nah ini kan ST012 nih baru nongol nih kemarin nih kan. Nah tapi kalau kita lihat kondisi ekonomi dunia nih Pak, ada yang namanya tensi geopolitik ya kan. Ada juga kemarin kenaikan tingkat suku bunga nih ya kan. Betul Nah aja. ini nih kalau kata ST12 yang band kan cari pacar lagi. Kalau yang ini bisa cari cuan lagi nggak Pak dari ST012 ini? Lu bisa aja. Luar biasa ya. Baik Eja, jadi memang kalau kita perhatikan Eja, ini bagaikan dahaga sebetulnya, oase di gurun pasir. Kenapa demikian Eja? Karena kalau kita perhatikan sebetulnya kan sejak awal tahun kita proyeksinya udah sangat positif begitu Eja. Apalagi kalau kita lihat juga indeks kita sempat menyentuh all time high juga. Tapi pada kenyataannya nggak seindah yang dibayangkan untuk waktu yang cukup lama. Kenapa? Lagi-lagi gitu ya, satu, tensi geopolitik kembali meningkat. Yang kedua, kalau kita perhatikan itu yang membuat IHSG merana. Oh iya, betul-betul. Yang ketiga, balik lagi Eja nih, ada lagi namanya data inflasi dan data ketenaga kerjaan di Amerika yang tinggi. Sehingga lagi-lagi potensi penurunan tingkat suku bunga The Fed di tahun ini berkurang. Itu yang membuat pasar pada akhirnya kalau kita perhatikan begitu ya teman-teman, dari 7.400 sekarang hampir kembali menyentuh di 7.000. Nah, di tengah situasi dan kondisi market yang kebakaran merana seperti itu, tiba-tiba muncullah penyejuk. Siapa sih penyejuknya? Sukuk tabungan 12. Kenapa ini menjadi salah satu poin yang menarik? Karena dikeluarkan setelah tepat pertemuan Bank Indonesia kemarin yang dimana menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 basis point. Tentu itu artinya akan membuat ST12 kian terasa menarik. Oke, Pak Niko. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir nih Pak, secara logika aja, logika orang awam ya, ini kan berarti tingkat suku bunganya naik, imbal hasilnya naik juga dong, tapi harganya jadinya turun. Nah, jadi menariknya di mana gitu? Emang apa? Nah, ini dia aja. Kebetulan sukuk tabungan 12 ini tidak terpengaruh sama yang namanya harga. Kenapa? Gitu. Karena dia nggak bisa diperdagangkan. Itu gitu. Nomor satu tuh. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan, betul Eja, ketika tingkat suku bunga Bank Indonesia mengalami kenaikan, otomatis mau tidak mau, either itu imbal hasilnya naik, atau bunganya yang naik.
Nah, ini yang menjadi salah satu daya tarik untuk berinvestasi di sukuk tabungan 12. Karena kalau kita perhatikan kemarin, tadinya kan kami juga memproyeksikan di tahun ini tingkat suku bunga Bank Indonesia itu mengalami yang namanya penurunan. Setidaknya setelah tingkat suku bunga The Fed turun, tapi boro-boro dia turun. Karena rupiahnya terkapar, mau tidak mau Bank Indonesia mengambil langkah terakhir dengan menaikkan tingkat suku bunga. Pertanyaannya sederhana, kira-kira kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia ini yang terakhir atau justru akan naik lagi apabila dia tidak mampu menahan pelemahan rupiah. Nah, ini menjadi salah satu kata kunci Neja. Tapi untuk saat ini kalau kita perhatikan tingkat suku bunga sukuk tabungan 12 ini sangat menarik. Oke Pak, itu kan tadi yang Bapak jelasin terdengar menarik banget ya. Betul. Tapi sebenarnya emang boleh semenarik itu? Emang boleh? Emang boleh? Nah Eja, boleh atau enggaknya kita sandingkan juga dengan bagian yang tidak menarik Eja. Kenapa? Karena ternyata untuk sukuk tabungan 12 nggak semuanya menarik Eja. Tak selalu wow, yang berkilau itu indah. Oke. Jadi kita cari tahu dulu. Nomor satu, kalau kita bandingkan dengan sukuk tabungan 10 dan 11 kala itu dengan tingkat asumsi BI rate-nya di 6%, dia memberikan spread premium yang jauh lebih besar sebetulnya. Contohnya apa? ST10 dengan tenor 2 tahun kala itu mendapatkan bunga 6,25%. Ya. Untuk yang tenor 4 tahun mendapatkan bunga 6,4%. Berarti kan jaraknya cukup jauh tuh, 25 basis dan 40 basis. Untuk ST11 dengan asumsi BI rate yang sama di 6% kala itu mampu bisa mendapatkan bunga di 6,3%, berarti kan 30 basis. Untuk yang 4 tahun itu di 6,5% atau 50 basis. Tentu sangat menarik. Lalu kalau kita bandingkan dengan ST12 sekarang begitu ya, itu dengan tingkat suku bunga 6,25, untuk yang 2 tahun kita hanya mendapatkan bunga 6,4% atau hanya spread premiumnya 15 basis ya. Aduh, kecil banget gitu. Kalau kita bandingkan dengan tenor yang 4 tahun, kita mendapatkan bunga di 6,55. Jadi sebetulnya kalau kita bicara spreadnya dibandingkan ST10 dan ST11, ini boleh kita katakan kecil. Kecil ya? Itu satu. Yang kedua, seperti biasa, kita selalu bahas jangan hanya bandingkan dengan BI rate, tapi kita juga bandingkan dengan imbal hasil SUN yang saat ini sedang lagi hot-hotnya. Hotnya kenapa? Balik lagi, ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, mau tidak mau imbal hasil obligasi pun naik. Imbal hasil obligasi naik, harga obligasi turun. Itu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini Eja. Jadi kalau kita perhatikan, bahkan untuk imbal hasil yang 10 tahun per hari Senin ini, itu sudah mampu menyentuh di kisaran 7,15 sampai dengan 7,2%. Tuh, kebayang nggak? Dari sebelumnya di kisaran 6,6 sampai 6,7%. Lumayan buat minum cendol. Lumayan jauh Kalau ya naik ya? betul, Eja, sangat-sangat jauh banget gitu ya. Berarti harganya udah mimisan mungkin saat ini. Kalau kita perhatikan dengan yang imbal hasil obligasi yang 2 tahun, itu berada di 7%. Oke. Untuk yang 4 tahun berada di 7,15%. Jadi kalau kita sandingkan dengan imbal hasil obligasi konvensional dengan sukuk tabungan 12, tentu bak langit dan bumi. Jauh banget. Jadi apa menariknya? Kan gitu pertanyaannya. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak menarik, tentu ada salah satu momentum yang menarik. Apa itu? Obligasi adalah salah satu instrumen investasi yang punya nilai risiko jauh lebih kecil dibandingkan saham sebetulnya. Kenapa sebetulnya dapat kita akan jauh lebih kecil Eja? Karena dia memberikan pendapatan pasif melalui bunga. Iya, betul. Oke, kenaikan tingkat suku bunga akan selalu mendorong investasi di aset-aset berisiko mengalami penurunan. Saham salah satunya. Sehingga ketika bosku lagi bingung berinvestasi di mana nih, harga saham semua merah merona. Kan begitu. Iya, betul. Nah, balik lagi, bak dahaga, bak oase di padang gurun.
ST12 menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk berinvestasi, mengalokasikan sebagian asetnya yang tadinya beresiko kita investasi di saham, yuk sebagian kita investasikan di obligasi ST12, kan begitu. Nah, kalau kita bicara mau yang 2 tahun, mau yang 4 tahun, terserah sebetulnya. Semua kembali kepada tujuan investasi, 2 jangka waktu investasi, dan yang ketiga profil resiko investasi dari investor masing-masing. Jadi kalau ditanya menarik atau enggak, sebetulnya secara kita bandingkan dengan yang dulu-dulu, meskipun balik lagi kalau kata Eja, ojo dibanding-bandingkan ya Pak. Iya, Kan gitu. selalu ya. Tapi tetap kita mencari yang terbaik dan yang baik, kan Iya, begitu. Nah, betul. sejauh ini secara tingkat suku bunga spread premiumnya nggak menarik antara BI rate dengan tingkat suku bunga ST12. Secara imbal hasil pun juga nggak menarik, tapi secara momentum ini sangat menarik. Oh, berarti bisa dikatakan di tengah market yang lagi kebakaran ini, itu berarti ibarat kata pemerintah punya ide ya, oh saatnya keluarkan ST12. Tuhan krep, aku punya ide. Jadi tadi imbal hasil kecil, terus kelihatan menarik-menarik banget juga nggak terlalu menarik lah berarti Betul. kalau setelah kita bahas lebih dalam ya. Bandingan. Jadi emang sebenarnya netnya ini berapa sih Pak? Oke, jadi kalau kita bicara bunganya sebetulnya Eja, untuk jatuh tempo yang 2 tahun dengan tingkat suku bunga 6,4% tadi, itu netnya di 5,76%. Oh 576. Untuk yang tenornya 4 tahun dengan tingkat suku bunga 6,55%, itu netnya di 5,895%. Oh, Jadi oke. sebetulnya kalau balik lagi, kalau kita cari yang minus-minusnya tentu nggak akan pernah habis, kan betul. gitu. Makanya nggak boleh mencari-cari kesalahan. Jadi kita mesti harus lihat, mencari lebih banyak kelebihannya sebetulnya. Nah, sejauh ini memang kalau kita bandingkan dengan deposito, sebetulnya memang jauh lebih manis lah ya, Iya, begitu. betul. Tapi kalau kita bandingkan dengan tingkat suku bunga, spread premiumnya, ditambah dengan imbal hasilnya, ini tentu akan tidak menarik. Tapi secara net, kami pikir ini sudah lebih dari cukup untuk di tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini. Betul, Sehingga betul. kalau ditanya apakah menjadi salah satu kesempatan yang baik untuk membeli, bagi kami ketika situasi dan kondisinya sedang penuh dengan tensi geopolitik, dengan data inflasi dan data ketenagakerjaan di Amerika cukup tinggi, sehingga mengambiarkan potensi penurunan tingkat suku bunga The Fed, kami berpikir ini menjadi salah satu dahaga di tengah gersangnya market saat ini, begitu. Dan kalau kita perhatikan, balik lagi kan Eja, kalau kita bicara obligasi retail, bunganya masuk bulanan. Wah, Kan gitu kan. kayak gajian ya, Pak ya? Betul. Jadi kami pikir bagi teman-teman mungkin yang memang suka dengan volatilitas pasar, tentu situasi dan kondisi yang ada saat ini di pasar saham tetap akan masuk dong ya, kan begitu. iya, Karena betul. semakin volatilitas semakin cuan lah, Semakin ya, cuan, kan ya. gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kurang suka dengan volatilitas yang ada saat ini, apalagi kalau kita perhatikan sentimennya semua negatif begitu Iya, ya betul, Eja. betul. Jadi pilihan untuk membeli obligasi ini menjadi salah satu pilihan yang baik untuk bisa menjaga expected return terhadap investasi kita, begitu. Jadi kalau ditanya beli, menurut kami balik lagi Anda investor yang mana, Iya. kan begitu. Tapi sejauh ini katakanlah mau investor yang suka atau tidak suka dengan volatilitas pasar saat ini, jadikan ini pelengkap hidupmu. Iya betul. Obligasi selalu menjadi pelengkap hidup kita. Boleh investasi di saham, boleh investasi di deposito, di properti atau apapun. Tapi jangan menutup mata dengan obligasi. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan soal ST012 nih yang udah dibahas oleh Pak Niko nih. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Niko nih sudah membahas Sama-sama, secara Eja. Thank dalam you. ya. Terima Jadi kasih. Bosku, itu dia bisa kita ketahui bahwa ST012 ini sebenarnya kalau dibilang menarik, kagak menarik-menarik amat. Tapi ini adalah sebuah harapan di tengah gersangnya market kita nih Bosku. Betul. Nih. Buat Bosku-Bosku yang mau cari cuan, ini cocok banget nih. Yang bisa menolong Bosku di tengah kebakaran market ya kan. Nah gitu. Betul. Gersangnya Oke, pasar gersang-gersangnya ya, Eja. pasar. Betul. Itu dia. Nah jadi Bosku, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel Di Indonesia. Dadah.